Seorang pemilik restoran menelpon polisi dan berkata bahwa seorang pelanggan telah mencuri sejumlah besar uang. Ketika polisi tiba, satpam restoran sudah punya 3 tersangka. Tommy berkata, "Aku hanya menyusuri jalan, aku tidak masuk ke restoranmu." Dengan marah, Dylan berkata, "Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku sedang duduk di dalam mobil saat lelaki itu datang dan mulai menuduh." Johnny berkata, "Aku memang mengunjungi restoran hari ini, tapi aku hanya datang untuk membeli kopi dan tidak tinggal lebih lama dari 5 menit. Setelah mendengarkan para tersangka, polisi menahan pencurinya. Siapakah dia? Dylan. Mobilnya diparkir di tempat khusus bagi pengunjung tetap restoran, tapi dia mengaku belum pernah ke restoran itu sebelumnya. Harry sedang berjalan pulang saat seseorang melempar sebuah tas ke kepalanya dan membuatnya pingsan. Ketika sadar, dia berada dalam ruangan dengan 4 buah pintu dan sebuah jendela kecil. Harris membuka jendela tersebut, tapi terlalu kecil untuk dilalui. Tiba-tiba, lelaki itu melihat sehelai kertas di lantai dengan tulisan, "Hanya 1 pintu yang akan membawamu keluar. 3 yang lain tidak menuju kemana-mana. Kamu hanya boleh membuka 1 pintu dan hanya sekali saja. Kalau tidak berhasil, semua pintu akan terkunci selamanya." Harris berpikir sebentar dan menjatuhkan pilihan yang tepat. Bagaimana dia bisa tahu? Saat membuka jendela, dia merasakan adanya aliran udara. Jadi, pria itu mengecek setiap lubang kunci dan merasakan udara sejuk dari salah satunya. Itulah pintu menuju kebebasan. Saat itu Minggu pagi, ketika kapten sebuah kapal selam menemukan salah satu krunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Seseorang telah memukul kepalanya. Pelakunya kemungkinan kru lain di kapal itu. Ada 3 tersangka, Mito, David, dan Owie. Sang kapten pun menginterogasi mereka. Mito bilang, "Aku tidak mungkin melakukannya. Aku sedang mengecek peralatan di ruang mesin." David berkata, "Saat kejadian, aku sedang mencuci piring bekas makan malam." Owie bilang, "Saat itu aku sedang sibuk mengunggah video baru di TikTok." Siapa yang berbohong? Owie, di kapal selam orang tidak boleh menggunakan internet untuk keperluan pribadi. Leo kuliah jurusan seni dan menyewa apartemen bersama temannya Andy. Leo harus memakai kacamata karena penglihatannya yang buruk. Suatu hari, Andy tidak melihat kacamata Leo dan tidak sengaja mendudukinya. Kacamata itu tidak bisa diperbaiki lagi. Leo marah besar sambil meneriaki Andy. Ketakutan, Andy pun kabur. Leo menelpon pacarnya dan minta diantarkan ke optik. Dia tidak bisa mengemudi tanpa kacamatanya. Mereka sedang menuju jalan utama saat melihat Andy. Dia tergeletak di semak-semak, tak bergerak. Leo segera menelpon polisi dan ambulans. Andy dibawa ke rumah sakit dan petugas polisi mulai menanyai para saksi. Leo berkata kepadanya, "Pacarku sedang mengemudi ketika aku melihat Andy. Kami segera berhenti dan menghubungi Anda. Kami tidak melihat apapun yang mencurigakan." Petugas polisi menahan Leo. Kenapa? Dengan penglihatan seburuk itu dan tanpa kacamata, bagaimana mungkin dia melihat Andy di semak-semak? Lily menelpon polisi. Dia menemukan tetangganya seorang seniman ternama di lantai apartemennya. Lelaki itu tak sadarkan diri dan cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Polisi punya 3 tersangka. Lily berkata, "Aku tinggal di sebelah. Aku mendengar teriakan dan suara keras. Lalu, aku pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan dia di lantai." Zakaria mengaku sebagai teman seniman itu dan berkata kepada polisi, "Kami janjian bertemu di restoran dan aku datang untuk memberinya tumpangan." Dan Jupri berkata, "Aku memesan lukisannya, tapi saat datang untuk mengambilnya, aku malah melihat polisi." Siapa yang bersalah? Zakaria. Dia sudah sepakat bertemu di restoran. Untuk apa dia datang ke apartemen seniman itu? Lihat cermin-cermin ini dan tebak mana yang ajaib. Yang dipegang gadis di tengah. Jelas, di cermin itu tai lalatnya hilang.
Seorang pengusaha akan melalui pemeriksaan keamanan bandara ketika menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Petugas keamanan punya 3 tersangka. Anna berkata, dia tidak butuh koper tua milik orang lain. Dia punya tas sendiri, terima kasih banyak. Miko menjawab, dia suka yang serba praktis dan tidak punya bagasi apapun. Dia menyimpan semua barangnya dalam ranselnya. Jamil berkata, baru-baru ini dia mengalami kecelakaan mobil. Tangannya patah dan mata kakinya terkilir. Dia hampir tidak bisa mengangkat apapun. Dengan cepat, petugas keamanan menahan pencurinya. Apa kamu tahu siapa dia? Anna, tidak seorang pun mengatakan kepadanya kalau yang hilang adalah koper tua. Beberapa petugas polisi sedang membuntuti penjahat. Dia bersembunyi di sebuah rumah secara acak. Ketika polisi memasuki sebuah bangunan, mereka melihat sebuah pesta kostum sedang berlangsung. Dan penjahatnya sedang berpura-pura menjadi salah satu tamu. Polisi mengamati orang-orang tersebut dan segera tahu mana penjahatnya. Bagaimana bisa? Laki-laki berjubah hitam. Tidak seperti pengunjung pesta lain, sepertinya dia memakai semua yang dimilikinya sekaligus. Helm Iron Man, jubah Batman, dan celana Hulk. 2 wanita muda menghilang satu persatu di sebuah kota kecil. Polisi menemukan sebuah amplop dengan kode aneh di apartemen gadis pertama. Di rumah gadis kedua, mereka menemukan sebuah amplop lain. Kali ini berisi tabel aneh. Tabelnya kosong, tapi beberapa kotaknya lebih gelap daripada yang lain. Polisi mencurigai gadis yang akan hilang berikutnya adalah Madeline, Melanie, atau Ariana. Apa kamu tahu gadis mana yang akan hilang? Setelah mempelajari kode dan tabelnya, polisi tahu bahwa korban berikutnya adalah Madeline. Suatu hari sebelum konferensi blogger terkenal, petugas keamanan gedung mendapat pesan aneh. Salah satu blogger akan diculik besok. Bisa jadi Monica atau Lely. Sudah terlalu terlambat untuk membatalkan seluruh acara tersebut. Itu sebabnya para petugas keamanan memutuskan untuk mengawasi ketat gadis-gadis ini. Selama acara, kedua gadis itu tidak berbicara dengan orang yang mencurigakan. Semua hal dan semua orang tampak normal. Tapi tiba-tiba, jelaslah siapa yang berencana jahat terhadap salah satu gadis tersebut. Apa kamu tahu? Monica, lihat tali dalam tasnya. Dia akan berusaha menyingkirkan pesaingnya. Arman sudah lama sekali mempersiapkan diri guna menghadapi tes. Dia yakin semua jawabannya benar dan akan mendapat nilai A. Tetapi beberapa hari kemudian, dosennya berkata dia ingin berbicara dengan Arman. Ternyata Arman telah membuat kesalahan kecil dan dia tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi. Tapi, kata sang dosen, kalau kamu berhasil memecahkan satu teka-teki, aku akan memberimu nilai A. Arman ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja dia setuju. Inilah yang ditunjukkan sang dosen kepadanya, tugas di tugas. Setelah berpikir beberapa menit, Arman menjawab, dan benar, apa jawabannya? Di antara 2 tugas. Maria sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya saat dia mendengar jeritan yang berasal dari sebuah rumah yang dia lalui. Gadis itu segera berlari untuk menolong. Dia mengikuti suara tersebut dan sampai ke ruang bawah tanah. Begitu dia masuk, pintunya langsung tertutup. Tiba-tiba ada 3 portal di hadapannya. Tapi hanya satu yang akan menyelamatkannya. Portal pertama penuh ular berbisa raksasa, portal kedua tergantung sebuah batu besar. Batu itu akan turun menghantam orang yang melangkah masuk. Di portal ketiga, 5 buaya lapar menunggu Maria. Syukurlah, gadis itu memilih portal yang aman dan berhasil kabur. Portal yang manakah itu? Dia memilih portal kedua. Maria melemparkan sepatunya ke dalam, menunggu batu besar itu jatuh, kemudian kabur melewatinya. 2 orang sedang bermain catur, mereka sudah bermain 5 putaran dan masing-masing telah menang 3 kali. Bagaimana mungkin?
Kedua orang itu bermain dengan lawan yang berbeda. Sarah dan Ilham punya anak laki-laki bernama Okta. Di hari Sabtu, pasangan itu pergi makan malam di luar dan meninggalkan Okta di rumah. Ketika kembali, anak laki-laki itu hilang. Orang tua yang cemas itu menghubungi polisi. Tak lama, polisi pun tiba dan menanyai semua orang di rumah itu. Si pengasuh berkata, dia sedang mengemas tas sekolah Okta untuk esok hari. Si pembantu berkata, dia sedang sibuk membersihkan dapur sepanjang malam. Dan Koki berkata, dia sedang menyiapkan makan untuk esok hari. Dia mendengarkan musik dan tidak mendengar apapun. Polisi segera tahu siapa yang berdusta. Bagaimana dengan kamu? Si pengasuh. Anak-anak tidak pergi sekolah di hari Minggu. Jadi, tas sekolah Okta tidak perlu disiapkan.